Gunung Wilis adalah gunung yang terletak di Jawa Timur dengan ketinggian 2.563 meter di atas permukaan laut. Gunung Wilis ini adalah satu-satunya gunung yang masuk ke dalam 6 wilayah kabupaten: Madiun, Ponorogo, Trenggalek, Tulung Agung, Nganjuk, dan Kediri. Selain menyimpan nilai sejarah dan menjadi saksi bisu kebiadaban PKI, ternyata Gunung Wilis ini juga menyimpan cerita mistis, cerita horor, dan juga cerita misteri. Seperti yang dialami oleh Wahyu Subuh berikut ke-7 temannya beberapa waktu yang lalu. Sebelum kita berlanjut ke cerita lengkapnya, di sini perlu saya ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe, segera klik subscribe, kemudian aktifkan tanda lonceng yang ada di sebelahnya, agar teman-teman menjadi orang pertama yang mendapatkan pemberitahuan saat Kangzi update video terbaru. Jangan lupa matikan lampu. Selamat berhalusinasi. Jadi tanggal 8 September yang lalu adalah kali pertamanya Wahyu menginjakan kaki di puncak Gunung Wilis via Madiun. Wahyu ini melakukan pendakian ke Gunung Wilis bersama ke-7 temannya: Alif, Mohak, Fitrah, Anjun, dan ke-3 teman lainnya. Sekitar jam setengah 6 sore mereka melakukan pendakian. Sebelum mereka masuk ke hutan lindung yang jarang terjamah oleh manusia, mereka berhenti sejenak untuk melakukan doa. Usai berdoa, mereka pun mulai menapaki hutan lebat berikut padang ilalang yang tingginya hampir setinggi manusia. Saat itu Fitrah sebagai leader berada di barisan paling depan, sementara Wahyu Subuh ini berada di barisan nomor 3. Saat waktu masuk jam 6, mereka beristirahat sejenak untuk break melakukan sholat maghrib. Usai melaksanakan sholat maghrib, mereka pun melanjutkan perjalanan, menyusuri semak belukar, merangkak masuk ke dalam semak-semak, dan saat itulah perasaan Wahyu mulai tidak karuan. Wahyu mulai melihat ke segala arah, menerawang di antara semak belukar, karena saat itu Wahyu merasa ada yang memperhatikan. Sampai akhirnya sekitar jam 7 malam mereka pun sampai di puncak batas. Sebuah puncak yang di situ tertancap tugu batas wilayah antara Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk. Dan disinilah semua kejanggalan mulai terjadi. Mereka break untuk mendirikan tenda. 5 orang sibuk mendirikan tenda, sementara Wahyu duduk santai di atas tugu batas. Sedangkan Anjun berdiri sambil memegang senter memberikan penerangan kepada teman-teman yang saat itu sibuk mendirikan tenda. Di mana Fitrah? Fitrah saat itu sedang sibuk kelayapan mencari kayu bakar. Di saat Wahyu sedang duduk santai di atas tugu batas, tiba-tiba bulu kuduknya merinding. Saat itu udara dingin, tapi yang dia rasakan adalah punggungnya ini terasa sangat panas sekali. Saat itulah Wahyu mulai merasa ada yang janggal. Dia pun melihat ke segala arah, sampai akhirnya dia ini melihat sosok di tengah kegelapan berjalan menuju hutan ke arah utara. Itu pasti Mas Fitrah sedang nyari kayu bakar. Akhirnya Wahyu pun berinisiatif berjalan ke belakang tenda untuk mengikuti sosok yang dia lihat tadi. Tapi sayang, sosok tersebut begitu cepat menghilang. Sampai akhirnya Wahyu pun mengurungkan niat untuk mengikuti. Dia pun kembali duduk di atas tugu batas. Belum lama Wahyu duduk di tugu batas, tiba-tiba Fitrah ini muncul membawa kayu bakar dari sebelah selatan. Saat itu Wahyu pun bingung.
Kok dari selatan? Terus yang jalan ke utara tadi siapa? Gumam Wahyu dalam hati. Di saat yang bersamaan, Anjun yang dari tadi memegang senter memberikan penerangan, tiba-tiba dia berinisiatif untuk menghitung jumlah anggota. Dia pun mulai menunjuk anggota yang sedang sibuk bekerja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang 9 itu siapa? Sahut Fitrah sebagai leader. Astaghfirullahaladzim. Itulah yang sempat terucap dari bibir Anjun sebelum suasana menjadi hening seketika. Mereka pun kembali melakukan aktivitas masing-masing, sampai akhirnya tenda pun sudah siap berdiri. Dan saat itu Fitrah mengajak ngobrol Wahyu dan Yunus. Di situ dia bercerita. Aku pas naik ke sini bulan kemarin, saat itu jalannya anak-anak kan agak jauhan. Saat itu juga 8 anak. Lah aku kan teriak cek anggota. Sambil jalan anak-anak ini mulai berhitung. Pas sampai hitungan ke-8, tiba-tiba juga ada yang nyaut 9. Dan sekarang Anjun ngitung anggota ada 9 juga. Terus siapa yang ke-9? Mereka pun mulai saling berpandangan. Sampai akhirnya tenda pun sudah siap ditempati dan mereka pun masuk untuk istirahat. Di dalam tenda, Yunus kembali bercerita. Aku juga pernah kok kesini, tapi lewat jalur air terjun Sedudo. Temanku bilang dia bertemu dengan Putri Wilis. Di situ Putri Wilis berpesan. Putri Wilis tidak suka dengan orang yang datang ke gunung ini dengan memakai baju kuning. Dia tidak keberatan kok ada orang datang ke sini. Asal perempuan yang datang ke sini kecantikannya tidak melebihi kecantikan dia. Karena itulah tadi pas berangkat aku sempat bilang ke kamu kan, wah jangan dandan terlalu cantik. Cerita Yunus saat itu. Sampai akhirnya malam semakin larut. Kantuk pun mulai menyerang dan mereka pun terlelap dalam tidur. Belum lama Wahyu terlelap dalam tidurnya, di tengah malam kembali Wahyu ini dikagetkan oleh suara langkah kaki yang mengitari tendanya. Ditambah lagi tiba-tiba tenda digubrak dan digoyang-goyang. Sontak hal tersebut membuat Wahyu kian bingung dan ketakutan. Sampai pada pagi harinya saat Wahyu menanyakan kejadian semalam, satupun dari temannya ini tidak ada yang merasa keluar dari tenda. Lalu langkah kaki siapakah semalam? Sesampainya di rumah, Mohak mengirim pesan kepada Wahyu. Dia menceritakan bahwa ternyata saat di Gunung Wilis itu, Mohak juga mengalami hal yang sama. Tendanya digoyang sampai berkali-kali. Saat itu Mohak penasaran menungguin sosok apakah yang menggoyang tendanya tadi. Namun sayang, rasa capek membuat Mohak ini terlelap ketiduran. Dan di lain waktu, Wahyu ini mencoba menceritakan pengalaman yang dia alami kepada Alif. Saat itu Alif bercerita bahwa ternyata di Gunung Wilis itu sempat ditemukan tulang belulang manusia. Lalu sosok yang selalu masuk hitungan ke-9 saat cek anggota, apakah itu benar arwah orang yang pernah meninggal di sana?